Halo sahabat Revival, jumpa lagi dengan saya Aryan Dave. Dan ini adalah bagian kedua dari seri relationship kita, yaitu Love Journey. Di bagian pertama, kita udah bahas mengenai alone but not lonely. Gimana kita sebagai single harus penuh dulu, complete dulu, mengerti dulu betapa berharganya diri kita sebelum kita bahkan berpikir untuk masuk ke dalam sebuah hubungan. Otherwise, you will only hurt yourself and your partner dalam hubungan yang toxic, demanding, dan penuh kekecewaan. Dan yang jelas, jauh lebih baik jadi jomblo daripada jadi murahan. Ada amin. Pastikan teman-teman udah dengar seri pertamanya ya, Alone but Not Lonely. Nah, di bagian yang kedua ini, kita akan melangkah ke tahap berikutnya yang tentunya seru banget, yaitu soal dating. Dating itu penuh lika-liku, banyak dramanya, bagaikan sinetron. Makanya saya kasih judul bagian kedua ini, dating drama. Oke, dating drama. Dan drama-drama ini, kalau boleh saya kategorikan, biasanya ada 3 isu nih. Yang pertama adalah pendekatan, yang kedua pacaran, dan yang ketiga putus. Betul ya? Dan ini bakal coba kita bahas satu persatu. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu pendekatan. Jadi kan ceritanya kita udah komplit nih ya, as a single. And now we are ready to mingle. Tapi gimana caranya? Bingung nih saya, mulai dari mana? Oke, saya bakal kasih tips 3 langkah buat memulai PDKT supaya berhasil nih ya menemukan pasangan terbaik. Ini praktis banget. Step 1, langkah pertama adalah pray, berdoa. Kenapa? Because if you want to find true love, then you should connect to the source of love. Kalau kita pengen nemuin kasih yang sejati, ya kita kudu terhubung sama sumber kasih itu sendiri, yaitu Tuhan. Bener kan? Jadi mari jadikan ini prioritas kita, bahwa dari awal banget sejak kita memulai PDKT, kita udah melibatkan Tuhan. Mari berdoa supaya Tuhan pertemukan kita dengan calon pasangan kita lewat His divine appointment. Dan ketika udah mulai ada yang dikeceng gitu ya, langsung bawa dalam doa lagi. Tanya Tuhan, Tuhan ini iya atau enggak ya? Soalnya sering kali saya perhatiin, kita itu datang sama Tuhan, cuman bawa proposal dan maksa Tuhan buat ngecap stempel approve gitu, memberkati rencana kita. Nah, konsepnya bukan gitu. Justru kita yang harus ikut aturan mainnya Tuhan supaya lancar. Bukan Tuhan yang ikutin kita ikut Tuhan. Dan cara Tuhan jawab doa kita kan ada 3 tuh ya. Biasanya bisa sebutnya audible, Bible, people. Audible jarang banget sih ya. Saya juga belum pernah ngalamin tiba-tiba langit terbuka, terus ada suara dari langit gitu kan, jodohmu adalah si A. Ya, kayaknya ngeri banget. Saya nggak pernah kayak gitu. Tapi mungkin ada yang pernah, saya nggak tahu. Lebih sering Tuhan bicara lewat yang kedua, yaitu Bible. Ini aturan yang paling jelas, yang merangkum semua rules yang umumnya. Jadi kalau hubungan yang kita coba masuki udah against the Bible, gak sejalan sama firman Tuhan, itu udah pasti tetot lah, coret lah. Faktor yang ketiga yang kita perlu perhatikan sebagai jawaban doa, itu adalah yang namanya people. Karena most of the time, Tuhan itu bakal bicara sama kita lewat orang lain. Dan tentunya orang lainnya gak sembarangan orang ya, melainkan orang-orang yang memang punya otoritas rohani di atas kita. Jadi penting banget sebelum kita mulai pacaran, bahkan sebelum mulai PDKT deh, yuk ngobrol lah, minta masukan sama orang-orang di atas kita. Kalau di gereja saya ada yang namanya Bapak Rohani. Kalau di gereja teman-teman saya nggak tahu, mungkin ke pastornya, atau ketua komselnya, atau even ke orang tua jasmani kalian. Tanya dulu pendapat mereka. Karena seringkali mereka ini adalah perpanjangan suara Tuhan. Soalnya kalau kita lagi jatuh cinta, kan makan tempe serasa pizza ya, iya kan? Yang kita lihat tuh pasti yang bagus-bagusnya doang. Kita bakal punya 1000 argumen buat bilang, this is the one, gue yakin banget ini dari Tuhan pasti. Nah, kita perlu orang lain untuk melihat blind spot yang kita gak bisa lihat. Amsal 5 ayat 13 bilang apa? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Lihat, kalau kita gak mau dengerin suara orang lain, maka kita bakal kena malapetaka. Bahaya nih. So mari miliki kerendahan hati buat minta pendapat dari otoritas di atas kita.
Karena toh ini cuma pendapat. Pada akhirnya keputusan akhir di tangan kita. Resiko juga kita yang nanggung. But penting banget untuk kita semua dapat sebanyak mungkin point of view. Go, ask for advice, do your homework. Oke, itu yang pertama di tahap pray. Langkah kedua untuk kita PDKT adalah namanya prepare. Kita harus persiapkan diri kita sendiri kalau pengen dapat pasangan ya. Gitu. Dan di sini saya bakal bahas hal-hal yang lebih teknis, baik buat yang udah punya target maupun yang belum punya, nggak masalah, sama aja. Yang penting rumusnya keberhasilan itu adalah apa? Keberhasilan sama dengan persiapan plus kesempatan. Oke, keberhasilan sama dengan persiapan plus kesempatan. Seringkali kita melewatkan banyak kesempatan semata-mata karena kita memang nggak siap. Nah, di masa persiapan ini, apa yang perlu kita buat? Kita harus mengupgrade diri kita sendiri. Dari segala sisi. Saya kasih beberapa point of view aja. Yang pertama dari appearance kita, penampilan kita. Ini penting buat kita upgrade nih. Kenapa? Karena Alkitab bilang, manusia melihat yang di luar, tapi Tuhan melihat hati. Nah, pertanyaannya, gebetan lo itu manusia apa Tuhan? Hayo. Manusia kan? Berarti dia melihat yang di luar. Jadi penampilan itu penting. Mari upgrade penampilan kita.